الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم على كل حرب كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الذاكرين. قال رضي الله عنه: يا ربنا يا ربنا واغفر بنا واغفر لنا وارحم ألف واجمع. Kelembutan atau lutuf, ampunan, rahmat dan kerukunan. Di sini Al-Habib Ahmad bin Ali bin Zaid mengatakan, ya Rabbana waltuf bina, wahai Tuhan kami, waltuf bina, berlemah lembutlah kepada kami, waghfir lana, ampuni, warham, dan rahmati kami, wa alif wajma', kemudian rukunkan dan persatukan kami. Di sini adalah sebuah harapan dari pengarang kitab ini agar kita selalu mendapatkan lutuf, kelembutan hati yang lembut, juga mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat dan kerukunan, artinya persesuaian antara zahiran wa batinan. Makanya ada salah satu ulama yang mengatakan, barang siapa yang kita berdoa menggunakan kalimat ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana sampai 5 kali, niscaya Allah mengabulkan apa saja yang kita minta. Artinya Tuhan sampai supan, malu kalau Allah tidak mengabulkan dengan kita menggunakan kalimat atau sigat atau ucapan ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana sampai 5 kali. Nah, jadi arti lutuf adalah karunia yang secara halus, yang disebut kelemah lembutan. Ya Latif, ya sudah kita ijazahkan dulu, baca setiap hari berapa? 129 kali ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mudah-mudahan dengan bacaan itu Allah memberikan kelembutannya kepada hati kita dan selalu menjaga kita, terutama dari pandemi yang kita hadapi sekarang. Jadi salah satu benteng kita, salah satu usaha ikhtiar batin kita di setiap salat membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif tadi, supaya dirinya dibentengi. Sekarang ini banyak betul macam-macam kena, enggak lama-lama langsung isdet maksudnya. Jadi kita harus di samping ikhtiar zahir, ya, makanan, pola sehat dan sebagainya, istirahat dan sebagainya, juga batin kita bersihkan. Karena bagaimanapun kalau rohani kita bersih, penyakit apapun tidak akan bisa mendekat. Yang membuat kita sakit, yang membuat kita banyak hal-hal yang dihadapi itu karena batin kita kering, kerontang. Ya, perlu diisi dengan ilmu, perlu diisi dengan amaliyah zikir, baca Quran, salawat dan sebagainya. Nah, jadi karunia yang sangat secara halus dan tersembunyi diberikan Allah kepada umat manusia untuk apa? Memudahkan mereka dalam mengatasi berbagai persoalan.
yang disebut dengan kelemah lembutan tadi, latif ya. Karena yang kita hadapi ini semakin hari semakin besar permasalahannya, semakin hari semakin banyak permasalahan problem yang kita hadapi. Ini kalau nggak dibantu dengan amaliyah, nggak dibantu dengan ikhtiar batin, kita kewalahan. Disitulah nanti badan kita cepat capek, pikiran kita cepat capek. Kenapa? Karena batin kita gelisah. Ya, gelisahnya macam-macam. Ya, masalah penyakit, ya, masalah ekonomi, masalah keluarga, ya, macam-macam lah pokoknya. Itu semua yang membuat hati kita ciut, membuat hati kita gelisah. Lah, kalau sudah dari hatinya gelisah, larinya ke pikiran. Kalau sudah ke pikiran, larinya ke badan. Ya, badan tadi yang macam-macam penyakit ya. Jadi bagaimana caranya kita berusaha untuk supaya menenangkan hati, bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan banyak mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Jadi banyak masalah yang dihadapi, makanya Allah berikan latif, kelemah lembutannya. Hal terbaik yang didambakan oleh umat manusia adalah kebahagiaan abadi, abadal abidin, bahagia yang selama-lamanya. Kalau bahagia di dunia ini cuma sebentar. Bulan madu juga cuma 1 bulan doang, habis itu bulan apa nggak tahu saya. Ya, enaknya cuma sebentar. Tapi kalau kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan yang abadi, di sana nanti khalidina fiha. Bahagia kita di dunia cuma sebentar. Bahagia punya mobil baru dibawa, lecet, bayar lagi, tidak jadi bahagia. Padahal bahagia punya mobil baru, pas tabrak orang kah apakah, jadi kada bahagia lagi. Dikatakan berapa juta ini, maka kada umpat asuransi, ya sudah. Ya, itu kan bahagia di dunia ini nisbi saja, sebentar aja, hanya sekedar fata morgana aja kebahagiaan di dunia. Tapi kebahagiaan akhirat lah itu yang kita tuntut siang malam. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan tidak ada yang dapat memberikan lutuf kepada seorang hamba secara sempurna kecuali Ar-Rabb, yaitu Allah. Kadang-kadang nang kawa memberikan ketenangan di hati kita, biar jabatannya tinggi, biar hartanya banyak, biar dia dihormati, biar dia orang yang sangat berwibawa, tapi yang berhak dan yang hanya bisa memberikan ketenangan batin cuman Allah. Ternyata harta yang banyak tidak menjamin hatinya tenang. Ternyata jabatan yang tinggi juga tidak menjamin. Kemarin dia sibuk cari bagaimana caranya supaya bisa duduk di sebuah jabatan yang bagus. Berbagai macam cara diusahakan, mau yang halal mau enggak, yang penting jadi. Tapi ketika dia jadi, bingung juga. Hanya orang-orang yang bisa dengan agama, dengan nilai-nilai yang disebut namanya keberkahan. Itu perlunya kita dan pentingnya meyakini konsep barakah. Ya, barakah itu penting. Ilmu biar sedikit, yang penting barakah. Umur sedikit, yang penting barakah. Rezeki sedikit, yang penting barakah. Semua kita pengen mendapatkan keberkahan. Makanya kata Imam Ghazali, arti barakah, definisinya barakah, al-barakatu ziyadatul khair. Arti barakah itu bertambah-tambah kebaikan. Semakin hari bertambah, semakin hari bertambah, semakin hari bertambah. Ilmu bertambah, amal bertambah, kebaikan-kebaikan bertambah. Keikhlasan semakin hari semakin sempurna, terus dia pupuk baik-baik. Kesabarannya juga semakin hari semakin baik.
Itu namanya orang yang bisa memperbaiki diri. Jadi semakin hari semakin baik, bukan semakin hari tambah kacau, semakin hari tambah macam-macam yang dipikirin. Tapi semakin hari kita ke depan, masa depan kita yang utama terbentang dengan luas, yaitu kebahagiaan di sana nanti. Kebahagiaan dunia cuma sebentar, dunia nggak enak. Bibini saya kong, wah nyaman kira-kira kalau bibini dua, babini dua, nyaman kalau tiga, babini tiga, nyaman kalau pinggang kalah sakit terus. Kurang-kurang minum ginjal itu. Punya mobil satu enak, pengen dua, punya dua pengen, nggak enak. Yang enak tuh biar sedikit, yang penting barakah lah. Itu mobilnya Sekdi bisa digunakan kemana-mana, keliling ke majlis ta'lim, itu barakah namanya. Harta biar sedikit, yang penting barakah. Umur biar pendek, yang penting barakah. Ngapain umur 80-90 tahun merepoti orang, Kak? Menjadi cucu, bila kah ini mati lambatnya. Merepoti orang. Mana Tuhan, mana penyarikan, minta layani taros. Wah, muyak orang melayani. Sebab dia maha mengetahui segala hal, hingga persoalan yang paling kecil dan tersembunyi. Maksudnya Allah memiliki kekuasaan yang sempurna, ya. Makanya kita sering-sering membaca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, ya. Jadi kita mendoakan orang-orang Islam seduniaan supaya mendapatkan kasih sayang. Pasti nang mendoakan pertama kali diberi kasih sayang oleh Allah, nang mendoakan. Insyaallah mudah-mudahan bisa ziarah nanti kepada Habib Abdullah bin Husin bin Tahir yang menyusun syair ini. Saya sudah 2 kali. Namanya Kampung Masalah, ya. Masalah itu dari Tarim kurang lebih 1 jam. Masalah nama kampungnya. Jadi Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, peguruan Habib Ali. Kita naik ke khalwatnya, kamar haukah kalau bahasa, kamar ibadahnya. Berapa lantai itu. Jadi beliau cerita cicit-cicitnya, menceritakan ke kami. Sekali naik ini dari lantai ini kan hafal khatam Quran, duduk doa, naik lagi khatam Quran, duduk aja. Ada tempat di situ, ada tempat duduknya. Kalau nggak salah 5 tingkat apa 7 tingkat. Sekali naik khatam Quran, sidin paling atas ibadahnya. Ini sekali naik bakame. Sama aku pahamian juga. Karena minum sebotol biogelas bagus begini. Kalau ininya bagus, makanya pahamian. Ya, jadi alhamdulillah kami sempat dikasih gelas itu umurnya 300 tahunan. Gelas sidin nih, gelas Habib Abdullah ini. Jadi itu kalau digunakan kalau haul saja, bilang cicit-cicitnya dah keturunan keberapa. Jadi kalau haul gelas ini diputar sama Habib-Habib yang tua-tua, ya Mas Habib Umar, sampai semua para Habib pasti pernah. Nah, kita diberi kesempatan untuk minum, ya airnya lain air itu, maksudnya gelas ini bekas mulut-mulut orang yang soleh. Aku rasa jangan bekas mulut diet aja. Alhamdulillah kesempatan aja. Jadi ya bekas Habib Umar, kuitan Habib, pokoknya yang bahari-bahari, Habib yang bahari pernah juga minum. Ya, bila musim haul dibuat situ kopi, jadi digilir. Orang Arab kan senang gitu, sedikit. Ada kita gurururuk nyari orang diberi sisa. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa ke ziarah ke Hadramaut, ya. Hadramaut murah saja, Pak. Paling batasnya kita 30-an aja. Sekali tanda tangan. Iya. Anggarannya paling berapa, dinaik-naik akan bisa aja.
Orang kita yang punya kebijakan. Tapi ini begitu selesai, begitu diaudit baru sakit kepala. Iya, udah sampai corona kan ziarahan ya. Saya pengen betul Palestina, belum pernah lagi. Palestina, Yordan. Situ banyak peninggalan sejarah para nabi-nabi. Ya, di Yordan, juga di Maroko ini banyak juga di Maroko, Maghribi ya. Banyak. Ya, mudah-mudahan peningkatnya berniat barang lo ya Allah. Ya. Seperti kemarin kita 5 negara nggak kepikir-pikir, udah pernah mimpi tapi berniat, alhamdulillah Allah kabulkan. Ya. Yang namanya niat itu sudah insya Allah, asal kita ada niat, ada jalan. Ya. Memiliki kekuasaan yang sempurna ya, untuk menciptakan dan menyampaikan ciptaan-ciptaan tersebut kepada hamba-hambanya. Jadi kesempurnaan, kelemah lembutan Allah, karunia Allah yang diberikan kepada hamba. Tentu hamba yang khas, arti khas itu yang khusus, kada berataan diberi Allah. Siapa nang hamba yang pengen betul mendekat dengan cara apa? Ilmu amal, terus dia mendekat. Nah itu yang Allah berikan karunia yang besar, kelemah lembutan, ketenangan batinnya ya. Barang siapa menyadari hal ini, maka ia akan meyakini bahwa Allah memiliki sifat lemah lembut. Allah ada penyarikan. Allah tidak pernah mengajab seseorang tanpa ada sebab, karena Allah sifatnya Ghafurur Rahim, Rahman Rahim. Kenapa ada azab? Ya karena kelakuan si hamba juga. Allah Rahman Rahim, Pak. Artinya Allah tidak pernah menyiksa seseorang tanpa sebab tadi. Kalau kita bisa, orang kada apa-apa disariki, bisa. Orang sudah begawe baik-baik disariki, bisa. Itu manusia. Kalau Allah Rahman Rahim. Cuman ketika ada sebab, Allah murka. Nah kita yakin bahwa Allah memiliki latif, lemah lembut, sehingga ia akan memohon latif kepada Allah dengan perbuatan dan perkataannya, supaya kita memohon kepada Allah. Salah satu di antara ikhtiarnya tadi ya latif, supaya hati lembut. Wisi anak pangarasan diberi amalan itu ya Allah dengan barakah asma'mu ya latif, mudahan anakku si Utuh bin Adul diberikanmu kelemah lembutan ya latif. Nyatakan. Jadi supaya hatinya lembut. Kalau hatinya lembut, nyaman dipadahi, kada pangarasan. Namun yang di bawah wajib keras. Kalau nang bawah itu amalnya ya qahar, la ilaha illallah illa wahidul qahar. Itu gini. Insyaallah. Tahu benehan dia berjenaka loh. Arti ampunan di dunia adalah tirai yang menutupi keburukan dan dosa-dosa. Jadi kalau Allah mengampuni kita nih hanya ditutupi sidin aja, pada banyak lagi dosa kita nih. Banyak aib kita, lalu diampuni Allah, ditutupi. Makanya ya sattarul uyub, ustur uyubana, wahai zat yang maha menutupi, tutupilah aib-aibku. Ini ditutupin. Menunggu apa? Orang ini berbuat apa enggak lagi. Kalau orang ini berbuat lagi, hati-hati kita. Hati-hati ini. Rekaman ini terbuka, yang di Lohwe, yang di Bandang Raya, kelihatan semua. Hati-hati kamu. Ya, ini terbuka. Tapi kalau dia rapi sampai akhir hayatnya tidak mengulangi, Allah hapus. Tapi kalau nanti terulang lagi, buka lagi. Nah, jadi makna keampunan di dunia itu cuma tertutup tirai saja. Ibarat orang menghapus itu ada bakasnya masih. Nah itu yang kita siang malam ini berbuat kebaikan, mudah-mudahan innal hasanati yuzhibanas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Kita memohon dengan sifat Allah kasih sayang.
Karena Allah tadi sidin zat nang maha kasih sayang dan maha lembut. Kada mungkin sidin bakasar-kasar awan kita mohon minta ya Allah ulun bertobat ampih menggawi nang macam-macam. Kada pakai selimut lagi, selimut nang ada aja. Ini banyak selimut. Macam-macam mereknya. Allah yang menghapus. Karena innal hasanati yudhibun sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kejahatan. Ya. Nah, jadi dengan ucapan, dengan perbuatan berusaha untuk bahasa kasarnya tuh merayu Allah. Ya, bahasa kasarnya merayu Allah supaya apa nang kita gawi itu sidin nang mahapus. Bila sidin nang mahapus, ampih tuh ingat di otak kamu. Tapi bila kada dihapus sidin keingatan, duduk malamun. Nah, apa nang diingat dengan bini? Kada sih. Mengingat na apa? Nang beheris ako nih. Ujaran nang lagi jangan disambat-sambat lagi. Kamu menyambat aku keingatan pulang. Rupanya nang bini paham aja bisi laki nang bini nang. Iya. Tapi nang bini bagus. Ujian nang bini kada usah diingat lagi bahaya. Iya. Berapakah yang bisi bahari? Ada apa-apa, yang penting sampai akhir hayat hanya kau dan aku. Masya Allah, pintar merayu sidin lah. Jadi Bahari itu lo menulis surat Bahari di kisah Bahari tahun-tahun lah ya 889 di ketika keheningan malam, padahal mulanya mah johor ya. Bukan nulis surat. Jadi ke Bahari kalau menulis surat ke orang tua selesai sekali aja. Kalau menulis surat ke itu pakai konsep dulu. Wah, ketika keheningan malam ku goreskan pena ini. Wah. Padahal manusia. Begitu cewek nasihat, wah baca Masya Allah, apa balasannya? Wah, akhirnya ramai juga. Tapi sudah aku bakar suratnya dah. Pernah dulu terbuka-buka itu pas anakku nang gandal apanya, tapi kan SD, surat apa ini bah kok keheningan malam ayo aku sini langsung kita bahas. Loh, itu kan nostalgia lah. Iya wajar-wajar aja lah. Masya Allah, itu ngaranya ramenya dunia ya Allah lah. Ini buahnya pada melihat foto ulun lagi rambut gondrong. Masuk guru ada jangan melihat ulun pernah sih rambut gondrong. Lagi Bahari lagi gilaannya. Memang musim dulu Pak, rambut panjang zaman-zaman itu ya. Tahun 89 tuh musimnya apa? Ini celana yang sempit gitu loh. Wah, mama sokan pakai resek kamu. Bahari. Itu tahun sekitar 90-an tuh baju nang bergulung di sini saya sempat juga tuh. Wah, kalau sudah bergulung, gagah. Kalau bukan nikah udah sempat mungkin. Iya. Nah, ke atas lagi pada saya itu salawar nang menyapu halaman. Itu ke atas pada ulun itu tuh salawar nang menyapu halaman. Oh, salawar Arabik kalanya. Nyampati ada ayat. Nyampati lah. Oh, berarti 50 ke atas tuh lah. Rame benar Bahari ini. Tapi Bahari kayak itu gagah tuh Pang. Dan apa polisannya murni. Kalau sekarang kan gagah-gagah sedikit dipoles-poles jadi cantik, padahal ada baik ada. Suara kalau Bahari suara kita Lailatul Tilawah itu udah sebujur-bujur mangancang urat dulu. Tahu mangancang? Betul-betul nggak? Oleh ini ada alatnya untuk apa penjernih suara apa bagus biar nang sona. Bagus disetel-setel bagus. Sedangkan di akhirat adalah pemberian maaf atas keburukan dan dosa-dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala
menghapus keburukan dan dosa-dosa hambanya dengan pahala perbuatan baiknya. Jadi sesuatu nang kada baik apa aja dihapus Allah nang menghapus dengan apa? Dengan perbuatan baik kita. Makanya kita apa aja ya, ada apakah seperti kita sering kadang-kadang kesal juga di lampu merah banyak gepeng-gepeng ya. Berapa lama memberi, siapa tahu nang 1000 nang 2000 ini bisa menghapus dosa kita. Semua rahasia Allah. Kita belum tentu ibadah sekarang diterima, diberi rahmat, belum tentu. Siapa tahu yang cuma hanya sekedar 2000 apa macam, atau cuman hanya sekedar kita senyum, atau mungkin hanya sekedar kita memberikan tempat. Monggo Pak. Dia senang duduk di situ, di majlis ke apakah. Siapa tahu dengan memberikan tempat yang baik itu dosa kita diampuni Allah. Jadi jangan kita remehkan kebaikan atau sesuatu yang baik walaupun sekecil apapun. Ada cerita orang-orang soleh ya, ketika pergi haji, dia khusus memberikan air zam-zam aja Pak. Oh nanti bahasa nggak cocokan, beliau orang Turki, itu aja. Jadi mulai masuk masjid sampai azan itu aja, kada ada berzikir, kada itu aja. Nanti ambil air zam-zam yang plastik itu kan batal, kita kasihkan nanti ke sana lagi. Orang yang senang. Nah contohnya masya Allah, ketika orang tuh senang, ini lagi di Masjidil Haram, mungkin yang dilayaninya di sekitar itu ada orang-orang soleh, ada orang-orang wali, ada orang yang hafal Quran, ada yang hafal hadis, pasti jazakallah khair, kadang barakallah lak, mudahan berberkahi kamu. Itu doa jazakallah, mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kamu, ahsanal jaza, sebaik-baik balasan. Doa yang kayak gitu diucapkan orang soleh, masya Allah. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Perbuatan yang ia lakukan barakah kemudian taufik Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan manusia untuk menutup aib dirinya maupun aib orang lain. Jadi Allah menyuruh jangan sampai keaiban nikam dibuka. Karena ada disebut namanya Yaumul Arad, hari dipamerkan semua kelakuan manusia. Pameran, dipamerkan, dilihatkan apa aja gawian kita, semua nampak di situ. Tapi masya Allah sebelum Yaumul Arad itu nanti di dunia dihapusinya terus dengan taubat, dengan kebaikan dihapus terus sampai ketika akhir hayatnya tidak ada lagi catatan. Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada si hamba yang masya Allah ibadahnya, masya Allah kebaikannya, ikhlas betul apa, dihapus. Kalau dihitung-hitung catatan jeleknya banyak betul, tapi ternyata dihapus. Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Ya, yang kita harapkan di akhir hayat kita tidak ada beban yang kita bawa. Kalau waktu akhir hayat tidak ada beban, enak mengingat Allah. Ini yang maulah barat itu kan, yang berat itu karena kebanyakan dosa. Dizikirkan sudah, bacakan Yasin sudah, belum mati juga lagi deh. Ya. Tapi masya Allah ketika orang ini dihapus oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, makanya jangan sampai keaiban kita maupun aib orang lain. Keaiban kita jangan dikisahkan, keaiban orang lain juga jangan dikisahkan. Ya. Yang namanya aib kita pasti ada. Karena kita sebelum berumah tangga sendirian. Yang sendirian ini yang tahu cuman kita. Gak tahu kemana-mana keluyuran. Yang tahu cuman kita, bini pun tidak tahu. Tapi ketika sudah kita gabung dengan bini, nah ini nanti ada keaiban bersama namanya. Nggak boleh anak kita tahu juga. Ini ada juga nang kuitan nang bina, padahal bubungulan nanda, bahari abah nih jadi kamnakai. Pokoknya bibinian di sekitar ini. Kayak itu kopian bah, bungul bener nang kuitan. Begitu pulang nama mama nyahut,
Mama nakal pada bihika. Nah, ujar nang kuitan. Ujar nang anak berarti aku nih keluarga nakal beradaan. Ya udah simpan bagus-bagus itu. Hanya kita dengan juga keaiban orang kita simpan, karena man satarallahu aiban fid dunya, man satarallahu akhihi aiban fid dunya, barang siapa yang menutup aib orang, maka Allah akan menutup aibnya nanti. Ya. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita, Allah ampuni sampai akhir hayat kita dalam keadaan mutmainnah. Amin ya rabbal. Dan tentunya Allah lebih kuasa untuk menutup aib hambanya. Dari ingat itu. Disitulah letak kasih sayang Allah. Ya. Kayak apa aja dosa kita, asal bujur-bujur taubatan nasuha, itu nang Abah Guru sering berdoa, ilahana tub alaina taubatan nasuha, ilahana Tuhan kami tub alaina, kami bertaubat taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar taubat ya, bagus-bagus dalam hal kebaikan-kebaikan kita. Sebab dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rahmat Allah, limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang membutuhkan. Rahmat juga merupakan keinginan Allah untuk melimpahkan kebaikan tersebut sebagai wujud inayah. Nah, yang kita harapkan ya rahmat Allah, apa? Kasih sayang Allah. Bukti adanya kasih sayang Allah, ada inayah. Apa arti inayah? Bantuan Allah. Seperti kita berada di sini, Allah yang membantu. Mana buktinya guru? Banyak kawan kita nang kada tertulak, mungkin teguringan, mungkin sakit dan sebagainya. Nah, kita yang diberi Allah rahmat, juga diberi Allah inayah, alhamdulillah. Habis ini sudah punya apa lagi nanti kesana beraktivitas dalam sehari, alhamdulillah. Nah, banyak orang nang kada kawa kemana-mana. Ya. Jadi mohon doanya kakak ipar kami lagi diuji Allah, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Aku tadi malam tuh duduk jam 3 sambil berwirid. Kada ada disangka-sangka Pak, ndak tekanan ndak juga beliau. Gejala-gejala pusing ndak. Jadi sampai Dokter Lutfi, Bapak ini merokok ndak? Ya. Bingung beliau. Ternyata ada semacam penyumbatan di otak katanya, sudah diteskan kemarin. Ya bingung gitu loh, tekanan biasa, koles biasa. Ya Allah alam, kita nggak tahu, yang namanya Allah berkehendak, mungkin Allah pengen mengangkat derajat beliau, kita nggak tahu. Ya, makanya kita syukur bisa kemana-mana ini, alhamdulillah. Kesehatan sering nggak ada apa-apa ya, di kursi roda. 2 hari sudah nggak terasa, hari ketiga Minggu Senin ini salah saya, hari ketiga sudah. Coba orang yang sehat, yang beliau gesit tuh kesana kemari, yang sering MC di Baitur Rahim, itu kakak kita ya, langsung jadi pas hendak bangun, hendak sembahyang sidin kada kawal lagi, langsung kaki kiri stroke, masya Allah. Memang yang paling ditakutkan itu satu stroke, ginjal sama jantung. Nah, itu yang paling dikhawatirkan betul ya. Semuanya khawatir dalam artian harus banyaki gerak ya. Ayo tahu, hati-hati ya. Harus jalan. Jamu ya pasti. Wah, ini kalau lomba lari sama aku kalah. Jalan kaki aja, karena umur 40 ke atas, 50 harus jogging, jalan-jalan aja, nggak usah olahraga berat, nggak usah. Ya kalau sepeda itu juga kita nggak usah hari-hari Pak, karena apalagi kayak kami badan besar gini kan kita kepencet di bawah itu, ya. Apalagi kayak ini tambah parah lagi. Iya, kita nih kebanyakan mager ya. Apa mager? Malas gerak ya. Cuman pernah saya tanya dengan ahli syaraf, kalau kita malas gerak berurut, tapi urut nang ahli. Jadi itu olahraga di tempat, pijet itu penting Pak. Ada kai
Sidin 103 umur. Masih aktif, masih bisa cari ikan, ada di hulu sana. Bisa cari ikan, masih bisa pakai tinting, tahu tinting? Masih bisa ke sana kemari. Olahraga kok ada aja Sidin. Minum jamu bangkai ada juga. Cuma bini banyak Bang Sidin tuh. Bayangkan umur 78 ya bisi bini 35. Beranak kan bini Sidin? Iya, antara anak awan bukan cucu, buyut. Anak buyut sama-sama. Kalau cucu kan masih milik buyut nih. Paham lah Bian? Sidin ini anak, ada buyut anaknya cucu seumur. Mantap. Ikut aku nih apa kayak berurut di sini kan. Urut karena berurut itu olahraga di tempat. Asal kan intinya kan kita ini kebanyakan penyumbatan. Nah, ya. Tapi cari nang ahli, jangan tukang urut nang namun nang tukang urut nang kayak ini bah lain itu peri aja nang paham. Masya Allah. Ya, kita tawaan aja lah biar sehat, karena bila orang gembira penyakit tidak mau dekat. Iya, hati senang, al-farah was surur, senang. Orang nang pina mau ungut, tahu mau ungut, melamun tuh, awas ya kamu. Nyati sih Rai, kutakoni tadi saya sehat, bawa begini tambah sehat lagi. Barang aja banyak di sini nang janda-janda ada, nang bonus seikong 2 ekong. Barang aja ujar arwah Haji Hasim juga gampang aja, kena nyaman aja makan numi pulang sini. Ingat lah arwah Haji Hasim tukang cukur, Masya Allah akar bandar itu gampang aja gini sini, nyaman aja makan numi. Kembali, nah jadi inayah ya, itu bantuan dari Allah, baik bagi yang berhak maupun tidak berhak untuk menerimanya. Allah tidak wajib memberikan rahmat kebaikan, Allah tidak tak terhitung. Jadi Allah tergantung kita, bila kita mendekat baparak baik sangka hati baik udah aku beri, tapi bila ikam jauh udah aku beri. Artinya semuanya tergantung daripada kita sendiri ya. Kalau kita rutin dengan amaliyah itu pasti akan diberikan kemudahan. Karena di akhir-akhir gini dulu banyak guru-guru kami bercerita, nanti kamu akan tahu di sini orang itu cepat, apa bahasa kami Banjar itu pamuyakan, apa Pak? Pembosanan. Contoh orang berobat aja sering bosan Pak, gimana? Nggak cocok juga ternyata, pindah lagi dia. Terapi kah? Nah kalau orang Bahari itu kan tugul, makanya ada sampai bahasa orang Banjar at-tuguli wa cangkale itu. Iya, kalau ada bahasa orang Bahari, amalan kah? Orang dulu rutin aja, mulai diberi sampai mati, tidak berubah-berubah. Kalau sekarang beda, ada amalan dikasih ini, kira-kira setahun 2 tahun, ada lagi amalan baru, akhirnya bingung dia. Nah orang sekarang begitu, nggak usah amalan, bawa obat aja gini, terapi kah? Nggak ada yang baru sekali, 2 kali, 3 kali, wah cocok, 4 kali, loh kenapa tidak pernah lagi situ? Tidak cocok sekalinya, pindah pulang. Untung aja Bang bini juga kata pindah, tugul aja seikong aja. Musian nang pindah kada tugul, pindah sana pindah sini, bah ya sudah. Nah, jadi diantaranya adalah kasih sayang Allah kepada kita, Ia memberi kita hidayah. Nah itu makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4, minta petunjuk kepada Allah, minta takwa, minta kesehatan, minta kecukupan. 4 nih aja, sugih dunia akhirat. Yang bagus itu dulu saya diijazahin baca lewat jam 2 ya, baca 117 kali, cair proyek pokoknya, tender menang terus. Tapi asal istiqamah. Ya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat, dibaca. Tapi asal lewat jam 12. Terserah mau jam 1, mau jam 2, mau jam setengah 3.
Ya, 117 kali itu saya dapat ijazah 117 kali. 4 itu lengkap. Artinya kalau kita ya Ghani ya Mughni yang sering saya baca itu kan hanya minta untuk kecukupan aja. Kalau ini minta petunjuk, minta takwa, minta kesehatan, minta berkecukup 4. Apa lagi kalau? Allahumma inni atau inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 saja. Itu kelengkapan semuanya dah, dunia akhirat dapat dia. Hafal semua ya? Insyaallah apa pendek aja kok itu. Itu Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bahkan ada juga ulama-ulama bahari menyuruh berdoa di sujud terakhir, baca dalam hati itu. Sujud terakhir. Habis subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali bertahan kita minta Allahumma inni as'aluka wa atuqul ghina. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, soleh, solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Dan juga kami mohon doanya untuk kakak kami Bapak Samlawi bin Haji Artum, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan panjang umur, berikan sehat walafiat zahiran wa batinan, dan dikembalikan kesehatan beliau sempurna syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Usaha sudah maksimal kami lakukan dengan keluarga baik secara medis maupun terapi-terapi. Jadi dengan bantuan Bapak Ibu mudah-mudahan Allah berikan kekuatan khususnya kepada beliau. Betapa Allah memberikan ujian, kita pun gak tahu nanti nasib kita kayak apa ya. Kita pun tidak tahu nasib kita kayak apa. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, khususnya pada Bapak Samlawi bin Haji Artum, Allahi rizq sehat walafiat zahiran wa batinan bi barakatil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'fu anna ya Karim, ma'fu anna ya Rahman, ma'fu anna ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا ربي بقينا في الدين علمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا ورزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول بجاه طه الرسول أتمم لنا بكل سلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.